Ada yang nonton WandaVision, TV series yang punyanya Marvel itu. Di situ dia bercerita soal mental breakdown. Di situ dia bercerita soal skizofrenia. Halo, bertemu lagi dengan saya Dr. Rey. Kali ini kita akan buat sedikit berbeda dari video lain. Soalnya kemarin saya nonton video yang lama tuh. Kok sepertinya kayak kuliah ya. Jadi teman-teman pasti bosan juga nontonnya. Jadi kita hari ini ngobrol santai saja. Mungkin tidak banyak yang saya cut dari video. Jadi ini tetap running. Editannya sedikit saja. Soal TV series tadi, WandaVision. Jadi ini Wanda, seorang Avenger. Dia punya kekuatan telekinesis, bisa memindahkan barang dari pikiran-pikirannya saja. Tapi dia menderita sakit jiwa. Kalau orang normal sakit jiwa mungkin membosankan ya. Tapi kalau misalnya orang yang super power menderita sakit jiwa, itu yang buat seru dari film ini. Jadi Wanda sebagai pemeran utamanya, dia tuh mengalami stres yang sangat berat. Misalnya 2 tahun lalu ayah ibunya meninggal karena korban perang. Terus adiknya yang kembar sama dia ditembak dan meninggal juga. Lalu yang terakhir pacarnya itu dibunuh sama Thanos. Jadi bisa bayangkan berapa besar stres yang harus dihadapi sehingga dia mengalami mental breakdown itu. Tapi kalau misalnya kita punya pribadi yang kuat atau cara menghadapi kematian itu yang baik, jarang sekali bisa menderita gangguan jiwa. Tapi dengan orang-orang yang memang sudah punya bakat, satu kematian saja sudah bisa membuat sakit jiwa. Di filmnya itu, di seriesnya itu, si Wanda membuat dunianya sendiri. Dunia yang dia idam-idamkan, dunia yang dianggap dia ideal untuk dia. Jadi kita juga pastinya punya bayangan seperti itu, dimana kita maunya kerjanya seperti ini, pendapatannya seperti ini, keadaan kondisi rumah seperti ini. Nah tentu itu juga yang kita inginkan. Tetapi si Wanda ini sampai merugikan orang lain. Dia memaksa orang lain untuk masuk ke dunianya. Nah itu yang kita khawatirkan kalau orang dengan gangguan jiwa itu. Jadi dia tuh berusaha memaksa orang-orang lain itu mendukung dia dalam dunia hayalannya. Nah, kata kuncinya sih hayalan, sehingga itu yang membedakan gangguan sakit jiwa yang diderita dia ini, skizofrenia atau psikotik. Dia sudah tidak mampu mengenali mana yang nyata, mana yang hanya hayalannya dia saja. Yang saya ingat tuh ada dia satu scene-nya itu dia hamil, melahirkan dan membesarkan anaknya sampai umur 5 tahun dalam 1 hari. Nah itu kan tidak mungkin ya dalam dunia nyata. Tetapi dengan orang dengan skizofrenia bisa saja dia menganggap gitu. Dia bisa merasa dirinya hamil, dia bisa merasakan dia melahirkan, dia bisa membesarkan anaknya. Walaupun kita yang normal tidak bisa lihat. Nah saya ingat satu waktu pendidikan dulu, saya duduk di sebelah orang yang dengan skizofrenia. Terus dia bilang, jangan duduk situ dok. Kenapa bu? Soalnya ini tempat duduk anak saya. Saya cuma angguk-angguk kan repot juga jawabnya kayak gitu. Terus dia ngerangkul anaknya, dia elus-elus. Dia memeluk seperti anaknya, padahal saya tidak bisa lihat anaknya. Nah itu juga agak mistis juga sih. Tapi kan karena saya sudah tahu dia menderita gangguan itu, makanya ya sudah kita anggap biasa saja. Di series itu juga si Wanda ini menunjukkan perilaku agresifnya. Misalnya ada orang lain, outsider dari dunia yang dia buat itu, masuk ke dalamnya, dia akan menjadi sangat agresif dan bisa menyerang orang itu. Nah, dengan pasien-pasien dengan skizofrenia juga itu yang kita takutkan, bahwa dia akan menyerang orang-orang sekitarnya dan itu yang merugikan. Dan gejala seperti ini yang perlu dirawat di rumah sakit jiwa. Terkadang kalau orang dengan sikap agresif ini dengan ngobrol biasa saja dia tidak akan menerima atau dia menutup diri dengan masukan orang lain. Tetapi kalau kita mengikuti ceritanya, kita pelan-pelan masuk ke dalam dunianya, kita juga bisa pelan-pelan untuk menarik dia keluar dari dunianya itu. Atau dengan kata lain kita pelan-pelan membantu dia keluar dari gangguan skizofrenia itu. Dengan dasar itu, maka hukuman pasung itu sangat tidak disarankan bagi orang penderita sakit jiwa. Justru itu malah membuatnya semakin parah. Juga di film itu yang menarik, apakah si Wanda tahu
bahwa dia sakit atau tidak. Itu kita sebut dengan tilikan atau insight. Mengerti tidak kalau dia sedang sakit. Kalau dia mengerti, dia akan mencari pengobatan. Dan itu sangat membantu tenaga kesehatan yang akan mengobati dia. Tetapi kalau dia tidak tahu ya, pasti dia akan terus melaksanakan ini, terus melakukan ini, terus dalam dunianya, sehingga kita ingin membantu juga tidak bisa kan. Sama juga seperti sakit fisik, sakit jiwa itu juga bisa kita kontrol, bisa kita perbaiki dengan obat-obatan. Dan yang penting adalah kalau sudah menderita skizofrenia, which is adalah penyakit jiwa yang paling berat, maka bantuan dari sekitarnya sangat penting. Support dari keluarga, teman, sahabat itu sangat diperlukan. Bukan lagi kita menghindari dia, bukan kita menjauhkan dia karena dia dalam tanda kutip gila. Tapi justru inilah saatnya kita berperan pada komunitas kita, pada lingkungan kita untuk bersama-sama dengan tenaga kesehatan mengontrol dan mengobati sakit jiwanya itu. Memang sakit jiwa sekarang kalau kita lihat yang di jalanan itu, dia termasuk skizofrenia hebefrenik. Maksudnya itu dia menelantarkan diri di jalanan. Nah, apakah kita pasti berpikir apakah ini tanggung jawab kita, tanggung jawab nakes, tanggung jawab dinkes atau dinas-dinas lain terkait. Tapi kalau satu yang saya tahu pasti bahwa kalau kita tidak mulai, maka tidak akan mengikuti kita. Kalau tidak kita bantu duluan, maka bantuan lain tidak akan mengikuti kita. Jadi mungkin saran saya, kuatkan diri kita dulu, kuatkan mental kita dulu. Saat kita sudah merasakan kita mampu membantu orang lain, disitulah kita harus bergerak untuk menolongnya. Kalau ada pikiran, apakah saya harus menolong atau tidak ya? Maka kalau ada pertanyaan itu langsung saja menolong. Karena sebenarnya pertanyaan itu adalah tanda-tanda bahwa kita ingin membantu sesama. Terlepas dari gangguan mental, kita memang harus membantu sesama dalam keadaan apapun, dalam kesulitan apapun. Yang setuju harus like. Oke? Kira-kira itu saja. Mungkin saya sarankan juga untuk menonton WandaVision series itu. Kadang-kadang kita juga terjebak dalam ilusi kita sendiri. Kadang juga kita hanya berhayal tanpa melakukan tindakan nyata. Mungkin alih-alih daripada Wanda melakukan membuat dunianya sendiri, mungkin dia bisa membantu orang yang keadaannya sama seperti dia. Karena dia kan super power kan, dia kan seorang Avenger. Jadi pasti dia punya kapabilitas untuk membantu orang lain. Jadi kalau kita hanya merujuk pada diri sendiri terus, meresahkan diri sendiri, maka masalah itu tidak akan selesai juga kan. Mungkin itu saja obrolan kita hari ini. Kalau ada yang suka dengan gaya yang baru ini, silahkan tinggalkan di komen. Atau suka dengan gaya yang sebelumnya, tinggalkan di komen juga. Oke, sekian dari saya. Tetap sehat, tetap semangat.